Iya ada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihi at-tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izah. Kama qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika insyaallah min adh-dhakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait Bapak Suwarso beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan hajat beliau yang pada malam ini kita laksanakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru kita,
Karim ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim, segenap pengurus, Bapak-bapak, hadirin jemaah sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim, mahabbah kami kepada semuanya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Suwarso punya hajat, yakni menghaulkan orang tua beliau yang bernama Ibu Faniyah binti Wakil. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan almarhumah min ahli jannah. Amin. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan, kealpan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang haul. Haul itu artinya setahun. Jadi kalau ada orang mengadakan acara haulan, berarti memperingati 1 tahun kematian seseorang. Nah, Pak Suwarso pada malam ini memperingati 1 tahun atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun dari kematian orang tua beliau yang tadi kita sebutkan. Jadi haul itu sendiri adalah artinya setahun untuk memperingati wafatnya seseorang. Dulu kata haul ini dipakai untuk para ulama. Jadi haul kiai, haul habib. Tapi dengan pergeseran waktu, haul itu digunakan juga untuk khalayak kaum muslimin muslimat. Jadi kita juga bisa Pak untuk menghauli orang tua kita yang telah wafat, ya, setahun, haul pertama, 2 tahun, berarti haul kedua, 3 tahun, berarti haul ke-3 dan selanjutnya. Ini pengertian daripada haul. Kenapa pertanyaannya kita memperingati haul? Tadi dalam Al-Quran surat Al-A'raf, wa likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap kita ini sudah Allah tentukan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, la yastaqdimun wa la yastaqdimun. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mendahulukan ataupun mengakhirkan. Artinya kematian itu sudah tertulis Pak. Kematian seseorang itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada di sana namanya pohon kematian. Setiap daunnya itu ada nama kita. Ada nama kita. Di situ ada nama Pak Supardi. Mana orangnya? Ini betul kan? Ya. Itu di daun itu ada nama Pak Supardi. Dilihat dan oleh malaikat pencabut nyawa, ini daun masih warnanya hijau, masih lama berarti. Tapi ketika dilihat daunnya udah mulai coklat ke kuning-kuningan, wah tandanya mau jatuh di daun. Bentar lagi bakal dibetot. Pas coklat, ya jangankan dipegang, ketiup angin juga rontok, betul. Inilah yang kita ambil pelajaran hikmahnya, bahwa setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dari kita semua ini ada mautnya, pasti bakal menemui ajalnya, menemui kematian. Kalau daripada ibu beliau, Ibu Pak Suwarso, mungkin haul yang keberapa? Yang ketiga, berarti sudah 3 tahun yang lalu.
Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini sudah mempersiapkan diri bahwa kita juga bakal mati? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini ayat yang kita jadikan patokan, Pak. Wa tazawwadu, persiapkan diri kalian. Siapkan diri kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik persiapan agar kita nanti bertemu dengan Allah dengan senyuman, dengan kebaikan, seperti yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita baik di dunia, baik di akhirat juga terlindung dari siksa api neraka. Itulah senyuman kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Makanya siapin dirinya. Kita siapin diri kita, dan sebaik-baik persiapan adalah ketakwaan. Takwa itu apa sih? Takwa. Ada santri saya tanya, santri apa artinya takwa? Jawabnya lugas banget. Tak itu Batak, wa itu Jawa, jadi Batak kamu Jawa. Itu ternyata main-main. Takwa secara bahasa, secara lughatan itu artinya khauf, takut. Berarti kalau kita menyiapkan diri kita dengan ketakwaan, kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Apa yang kita takuti? Kita takut bertemu dengan Allah. Kita takut nyawa kita diambil oleh malaikat Israel. Kita masih banyak dosa, masih banyak perbuatan maksiat kita di hadapan Allah. Ini yang kita takut, itulah takut. Sedangkan secara istilah adalah intisalu bi awamirihi wajtinabu an nawahihi. Mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Itulah arti daripada apa perintah Allah yang harus kita kerjakan, apa larangan Allah yang mesti kita jauhi. Pertanyaan seperti ini kita jawab, Pak. Pertanyaannya adalah, sholat kira-kira perintah apa larangan? Perintah, maka sholat harus kita kerjakan. Judi perintah apa larangan? Larangan, maka harus kita jauhi. Sedekah itu perintah apa larangan? Perintah, kita kerjakan. Mabok-mabokan perintah apa larangan? Larangan, kita jauhi. Artinya apapun itu perintah, maka kita kerjakan semaksimal mungkin. Adapun larangan apapun itu namanya harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan dibalik. Perintah kita tinggalin, larangan malah dikerjain. Ada nggak kira-kira manusia seperti itu? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Disuruh sholat, azan sudah ada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masih main gaplek. Ada yang begitu orang sini? Saya yakin nggak ada orang sono, Pak. Hayya TikTokan, ada yang begitu? Betul, ada. Ada? Ada. Apalagi ada kalimat hayya 'alal falah. Ada yang masih megang joran lagi mancing. Ada. 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 Mana orangnya? Gak ada di sini. Sholat itu, Pak, itu kan Allah menyuruh kita sholat, ya, betul nggak? Allah bilang hayya 'ala sholat, mari kita sholat. Allah sholat nggak?
Allah nggak sholat, nyuruh kita hakikatnya. Kalimat hayya itu adalah mari ajakan, tapi hakikatnya adalah perintah. Karena Allah yang tahu ketika Allah nyuruh kita sholat, Allah ngasih jaminan bagi yang sholat, maka ada kalimat hayya alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Makanya orang yang sholat itu dipastikan bahagia dunia, juga insya Allah bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya yang sampai sekarang belum sholat, sholatnya masih kadang-kadang, yuk benerin sholat kita. Kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah, betul? Artinya tahun baru Islam. Yuk kita perbaharui diri kita masing-masing, terutama ibadah kita. Ingat Pak, ingat jamaah sekalian, umur kita ini semakin hari semakin berkurang. Seperti di dalam Lauhul Mahfuz umurnya 70. Sekarang berapa Pak? 60, 10 tahun lagi berarti. 13 tahun lagi ya. Yang kesian, yang begini Pak, yang kesian. Ketua pengajian kita ya Pak Sobirin misalnya, bisa. Umurnya ditulis itu 52, sekarang 51. Berarti tinggal setahun lagi mati, nggak tahu ya. Semakin lama umur kita semakin berkurang. Pantas Allah bersumpah dengan waktu yang diciptakan, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ternyata Pak, tahun makin lama makin kita ini membuat kita rugi. Walaupun di situ ada kalimat semua manusia dengan perjalanan waktu rugi, tapi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim mengasih tahsis, ada yang tidak rugi. Yang punya iman, yang beriman dan beramal soleh. Nah kita ini Pak ini lagi sedang melaksanakan amal soleh, betul apa betul? Ya, kenapa kita mau datang, kita mau doain saudara kita yang telah wafat? Karena punya iman. Karena panggilan iman kita itulah kita mau ngerjain amal soleh. Kita mau doain, tadi juga ada tuh khataman Quran. Yakin nggak Pak khataman Quran tadi itu diterima Allah, disampaikan kepada almarhum Bapak? Yakin. Yakin nggak? Yakin apa ragu-ragu? Yakin. Yakin diterima. Insya Allah Allah terima, Allah sampaikan kepada almarhum sehingga almarhum yang kita haula malam ini insya Allah dapat jujuran rahmat. Kirimin. Amin. Amin. Bicara kematian Pak, setiap kita kan bakal mati, betul kan? Betul. Ya. Yang mati mendahului kita itu kita ambil pelajarannya. Makanya ada kalimat kafa bil mauti wa ilzah. Tadi di awal saya sampaikan ini adalah qaul Nabi Muhammad. Sebetulnya bukan qaul Nabi Muhammad. Ini adalah qaul Umar bin Khattab. Tapi Nabi pernah bilang begini Pak, ikuti sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin. Ikuti sunnahku, hadisku dan hadis atau sunnahnya khulafar rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti kita ikuti sama dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis itu adalah qauluhu, perkataannya, fi'luhu, perbuatannya, wa taqriruhu, dan persetujuannya.
Khulafaur Rasyidin yang 4 tadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali disepakati perkataannya oleh Nabi kita Muhammad, berarti itu hadis. Paham di sini? Kafa bil mauti wa idhah, cukup kematian itu jadi pelajaran buat kita. Yang sudah mati jadi pelajaran buat kita, bahwa kita juga bakal mati. Nah kalau sekarang kalau bakal kita mati, kita doain orang mati, nyampe apa kagak? Nyampe. Tahu dari mana nyampenya? Hah? Nggak balik lagi, yang didoain tuh nggak balik lagi doanya. Yang doanya harus dibalikin lagi gitu. Iya. Pas jawaban gitu ya. Iya. Yang pasti jawabannya Allah ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah. Mintalah kepadaku, doalah kepadaku untuk siapa aja, untuk dirimu, untuk diri kita, untuk orang yang sudah mati. Maka kata Allah, astajib lakum, aku akan jawab, akan aku kabulkan. Berarti kita mintanya sama siapa? Karena kita mintanya sama Allah, maka doa-doa kita insya Allah dikabulkan. Amin. 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 Kenapa sih Pak kita doain orang yang udah mati? Gitu ya. Kenapa kita doain orang mati? Di dalam satu hadis, ini sarah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Rasulullah sabdakan begini Pak. Mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwis. Mayit yang ada di dalam kubur tidak lain seperti orang yang sedang tenggelam. Mutaghawwis, dia minta pertolongan. Ya, yang taziru da'watan, dia minta doa. Talhaquhu, yang ditujukan kepada min abin dari bapaknya, au ummin dari ibunya, au akhin dari saudara laki-lakinya, au ukhtin dari saudara perempuannya, au shadiqin, ataupun dari sahabat teman-temannya. Kan kita Pak, Islam yang satu dengan yang lain bagaikan saudara. Al muslimu lil muslimi kal bunyani. Orang muslim yang satu dengan yang lain bagaikan satu badan. Saat rambut dari ujung rambut sampai kaki kita merasakan kepaduk detak, kaki kita kesandung batu, Pak, kaki kita kesandung batu detak. Mulut ngomong kan? Ngomong. Apa kata mulut? Benar. Mata beleweran, kenapa? Kakinya somplak, jempolnya. Ya. Hati ngerenes, kenapa? Sakit. Nah itulah mestinya kita. Satu merasakan, kita juga merasakan. Jangan enaknya doang, kita kadang-kadang lagi enak ikut enak. Giliran susah orang yang susah. Ada nggak yang begitu? Ya, giliran orang senang kita ikut senang. Giliran teman kita, saudara kita susah, kita pada melengos. Ada yang begitu? Nggak ada di sini. Ya, adanya di mana? Di sono. Tapi pindahan dari sini. Juga. Kalgorikil mutaghawwis, seperti orang tenggelam Pak. Orang kalau lagi tenggelam cengap-cengap seperti itu. Kita lemparin duit 1 miliar sekoper, diambil nggak? Oh. Bego. Kalau lagi tenggelam dikasih duit diambil, mungkin dalam. Kita lemparin Pak mobil Pajero, kira-kira diambil nggak? Ya mungkin mendem bisa. Tapi kalau kita kasih ban bekas, diambil nggak kira-kira? Wah seneng Belum banget. tentu. Ban kempes. Tapi kalau bannya udah embung, bannya udah dipompa, diambil nggak kira-kira? Orang lagi cengap-cengap tenggelam Pak, asal ada ban pasti diraih. Ada motor NMAX lewat di situ Pak, ditumpul di situ, orang diprihatin, orang diopenin, betul nggak? Ada Pajero bisa dilemparin, dia takut malah gilas-gilasan, dilemparin mas batangan, boro-boro diambil, orang itu bakal mati, begitu. Tapi bagaimana cara dia selamat? Ada ban bekas, itu yang diraih. Apa maksudnya? Sebegitu hitam, sebegitu rendahnya, sebegitu kecilnya doa yang kita panjatkan kepada orang yang sedang tenggelam atau orang yang sudah mati, itu nyarapin. Sebegitu kecilnya doa sederhana. Makanya ibu mati suaminya doain, Oji
ibunya mati, anaknya doain wajib, saudaranya yang laki maupun perempuan wajib doain. Apalagi kita saudara seiman, seakidah, wajib doain. Ya. Kalau kita sering doain saudara kita yang telah mati, maka insya Allah nanti kita pun kalau udah mati banyak yang doain. Amin. Amin. Sekarang Pak nih kita yang masih hidup doain saudara kita, ibunya Pak Warso. Nanti suatu saat pada saat kita diambil nyawa kita banyak yang doain insya Allah. Kalau orang nggak pernah mau doain orang lain saudaranya, nggak bakal nanti dibawa doain. Kalaupun ada orang yang doain terpaksa. Betul. Kan orang agak mau kan doain saudaranya. Bidah katanya doa nggak nyampe, kalau somplak. Kalau ada yang bilang doa nggak nyampe, gue bilang aja, kalau somplak. So tahu Allah yang bilang, udhuni astajib lakum. Minta kepada apa aja Pak? Emang lu Allah, emang lu Tuhan? Ada nggak kira-kira di situ orang ini? Orang begitu di sini ada nggak? Ada. Ya, enggak. Kita semuanya mau doain. Karena doa itu akan kembali kepada kita. Betul. Kita sering doain, insya Allah kita akan nanti doain. Kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kita sering berbagi kepada orang lain, insya Allah orang lain pun akan sering berbagi kepada kita. Betul. Jangan pelit. Kalau pelit karena kita pelit, orang lain juga bakal sama kita, betul nggak? Kan katanya begini, buah mah sesuai dengan pohonnya, betul nggak? Kan begitu. Kalau kita sering bagi, insya Allah buah itu akan banyak dalam pohonnya. Tapi kalau kita jarang bagi sama orang, pelit pada sama orang, itu pohon nggak ada buahnya. Ada berbuah, akhirnya misalnya pohon sialan ditanam ada berbuah. Bukan pohonnya Pak yang masalah, hatinya mungkin kitanya yang salah. Oleh karena itu maka pada malam ini ya kita doain saudara kita, ibu kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya saat ini di kuburnya Pak nih, bagaikan kita kirimkan doa, bagaikan kita kasihkan untuk penyelamatan dia daripada kebanjiran atau kelalap. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita semuanya bakal mati. Tapi tadi juga dikatakan ini Pak, mati itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa diakhirkan. Pengen mati gitu ya, pengen buat mati boleh nggak? Pengen mati boleh nggak Pak? Nggak boleh. Takut sama mati boleh nggak? Juga nggak boleh. Takut mati jangan, berani banget sama mati juga jangan. Gimana? Ya Allah mati saya pengen buru-buru mati, kenapa? Utangnya banyak. Orang kalau utangnya banyak pengen mati deh kan ya, lebih siap tiap hari yang nagih. Oh gak mati, ya Allah jangan mati dulu saya. Kenapa emang belum mau mati? Saya belum kawin lagi. Ada yang begitu ada. Mati terlalu berani jangan, takut sama mati juga. Ya. Sedang-sedang aja kata Nabi mah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik persoalan yang pertengahan, yang sedang-sedang. Berani banget juga enggak, takut banget juga enggak. Yang ada adalah selalu siapkan diri. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu nyiapin diri sebaik persiapan takwa. Kan begitu. Itu yang harus kita siapin. Ya, jangan takut, jangan terlalu berani. Ya, yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup semuanya bakal mati. Ini ada gara-gara kalah nyalon, stres, pengen mati, lompat dari pohon rambutan, jatuh ke bawah seplak. Tujuannya mah kan mati, ternyata orang mati kok emang belum waktunya, kakinya semplek itu disemplek. Oblak. Akhirnya pengen mati, udah rugi kalah, miliaran mungkin habis dibuat nyalon, kakinya potek. Ya, sengsara 12 namanya. Kayak orang jatuh dari tangga ketiban Tangga. jatuh dari tangga, bukan tangga. Jatuh dari tangga ketiban ember. Udah jatuh ketiban lagi ya. Ada Pak. Dan dulu kita dengar ada orang nyalon gini ya, stres. Ya, buntungin badannya di kereta. Dia. Orang bersihin badannya di kereta, buntung 2 orang mati. Sebulan kemudian baru mati udah buntung 2 sekarang. Jadi sepotong nih Pak Muhammad ya, sepotong bisa. Jadi bagian titiknya sampai atas.
Ya, dia orang mati Pak, emang belum mati. Pas bulan kemudian baru mati, kenapa? Nggak tahu apakah disuntik sama dokter atau gimana. Tapi kalau orang misalnya palanya udah coba tuh pasti mati Pak. Ya, ada orang pengen gantung diri, rata-rata udah gantung diri mati ya. Tapi pas dia lagi gantung ada yang ngeliat ditolong orang mati Pak. Ya. Itulah maut itu rahasia Allah. Jadi jangan berharap kira-kira pada senang-senang begini sehat ini orang mati besok. Betul ya? Maka di tengah hari ini sakit-sakitan ternyata orang mati. Betul. Berapa banyak orang yang koma sampai 8 tahun. Ada kan dulu artis ya, sampai dibawa ke Malaysia, dibawa ke Singapura, masih hidup 8 tahun. Koma itu. Yang malam-malam makan singkong, makan pisang nih lagi aja ada yang ngaji, paginya mati. Jangan makan pisang Pak. Saya bisa ngurut. Ya, ada kan ya, ada orang malam dia makan singkong, paginya mati. Makan singkong Pak tuh, makan singkong 2 potong sama kopi. Apa maksudnya nih? Dia apa jangan makan singkong kopi? Makan. Ya itu malah lebih kebenaran baik pas baik habis makan singkong mati. Ya orang ada yang minum drink aja 2 botol nggak mati. Pernah saya cerita ya, ada orang pas sakit nggak sembuh. Saya bilang sakit itu kayak lepra. Badannya terkupas, seluruh tubuhnya sampai rambutnya rontok. Dia putus asa dengan rahmat Allah. Dia minum Endrin 2 botol. Tahu Endrin nggak? Oh, itu yang ekstrating dia Pak. Tapi buat nyemprot hama pohonan. Kalau petani tahu udah semua petani Pak. Ya, buat nyemprot karena saya anak petani Pak. Bapak saya petani, tuang pisang, tuang payah, tuang singkong. Jadi saya tahu lagi tanam kacang saya suruh nyemprot pakai Endrin. Itu diminum 2 botol Pak. Tujuannya apa? Supaya habis minum Endrin jangan mati. Habis minum 2 botol blok busa semua mulutnya. Dari hidung keluar busa, mohon maaf, dari kemaluannya keluar busa. Mati orang dibawa ke rumah sakit, nggak tega orang tuanya, dibawa ke rumah sakit. Kata orang tuanya, dok ada nggak obat yang bisa matiin dia atau suntik mati? Ada tapi mahal. Waktu itu 2,5 juta Pak, mahal dulu. Ya akhirnya disuntik. Tuh bocah udah keluar disuntik Pak, diem ketawa. Ya ternyata Pak habis disuntik dia bukan mati, malah sembuh. Minum Endrin 2 botol disuntik mati sembuh sampai sekarang masih hidup orang Bintaro. gendang itu. Apa hikmah yang kita ambil Pak? Kalau Bapak yang punya penyakit yang orang sembuh minum Endrin Pak. Kalau gitu Bapak lagi sakit harus sembuh gitu ya, minum Endrin 2 botol Pak. Jangan bilang saya ngajarin, itu mah contoh. Minum Endrin 2 botol Pak, bayangin. Disuntik mati terus orang tuanya dua-duanya udah mati, dokter yang ganti udah mati, terus Sahril masih ada sampai sekarang. Saya kadang-kadang kalau main ke rumah saudara saya Pak di Bintaro, ya itu ketemu dia, saya bercandain begini, bro, apa tadi? Haus banget ini, dia dibilang apa? Lu kuat, lu mau bisa jengkang. Ya. Ini hikmah Pak, jadi mati terlalu takut jangan. Berani banget juga ya. Jadi itu kalau udah minum Endrin orang mati sembuh. Ya ini hikmahnya Pak. Jadi kepalanya pada puyeng terus, yang bikin utang minum Endrin apa? Coba ya dia sembuh. Ya hikmah gitu Pak. Jadi kematian itu hanya milik Allah yang tahu. Ya. Kalau saya ngomong lama-lama nanti nih nasi lama-lama dingin. Ya. Nasi kita doain aja mudah-mudahan almarhumah Ibu Fani yang binti Wakimin yang dimaulid ketikanya, mudah-mudahan beliau dikubur yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala dosa-dosanya. Begitu juga Bapak Sukimin dari Sudikromo bin Bulan, Wakimin bin Bulan, Marinah binti Bulan, Nadinem binti Bulan, Mardik Mustafa bin Mari, Kasinem binti Jomo Kromo, dan seluruh almarhum keluarga kita semuanya, baik ibu kita, bapak kita, kakek kita, saudara kita yang telah wafat, kita doakan mudah-mudahan di dalam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kuburnya dengan rawat min riyadil jannah.
Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahan, kelupaan dan kekurangannya. Amin. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayah, dengan taufik, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan bisa memperbaiki kita dengan ke arah yang lebih baik lagi dari masa-masa kita yang lalu. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang benar itu hidayah Allah, yang salah, yang kurang tepat itulah saya manusia. Di hadapan Allah mohon ampun kepada Allah, kepada jamaah sekalian terkhusus para tuan guru, saya mohon berpintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin ya Pak. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.